Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah algoritma dan struktur data pada praktikum kali ini. Nah, di sini kami diberikan tugas dengan dua studi kasus, yaitu studi kasus Grab dan studi kasus HIP. Jadi pada studi kasus Grab ini di sini terdapat soal membuat jarak terdekat, di mana kita disuruh membuat kode program agar dapat menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Jadi di sini misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur. Selanjutnya, tentukanlah jarak yang paling terdekat dari jalur-jalur tersebut. Dalam hal ini, jalur dan jarak terdekat untuk mencapai titik 4 dari 0 adalah jalur 0, ke 7, ke 6, ke 5, dan ke 4. Maka ketika dari sini kita dapat tahu ketika dia dari 0 menuju 7, maka dia ada angka 8, dari 7 ke 6 ada 1, 6 ke 5 ada 2, dan 5 ke 4 ada 10, maka dijumlahkan hasilnya menjadi 21 seperti itu. Maka di sini saya sudah membuatkan kode program untuk grab.java, di mana pada program ini saya membuat sebuah struktur data Grab yang digunakan untuk mencari jarak terpendek antara dua vertex menggunakan algoritma Dijkstra's, di mana Grab dipresentasikan menggunakan adjacency list, yaitu setiap vertex menyimpan daftar vertex lain yang terhubung dengannya beserta bobot jaraknya. Nah, program ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu inner class age, struktur penyimpanan Grab, metode untuk menambahkan vertex, metode untuk menambahkan age, dan metode untuk menjalankan algoritma Dijkstra's. Jadi pada struktur kelas Grab di sini saya membuat kelas bernama Grab yang berfungsi sebagai representasi dari sebuah Grab, di mana kelas ini menyimpan semua vertex dan edge yang ada dalam Grab serta menyediakan metode untuk melakukan operasi terhadap Grab tersebut. Di mana di sini ada inner class edge. Di dalam Grab saya membuat inner class bernama edge, di mana kelas ini digunakan untuk merepresentasikan sisi edge yang menghubungkan suatu vertex dengan vertex lainnya. Kelas edge memiliki dua atribut, yaitu string vertex dan integer weight, di mana string vertex menyimpan nama vertex tujuan, kemudian integer weight itu yang menyimpan bobot atau jarak dari edge tersebut, di mana konstruktor pada kelas ini digunakan untuk menginisialisasi nilai vertex dan weight ketika sebuah edge dibuat. Nah, dengan adanya kelas ini saya dapat menyimpan informasi hubungan antar vertex beserta bobotnya secara terstruktur. Kemudian untuk struktur penyimpanan Grab di sini, untuk menyimpan Grab saya menggunakan struktur data hashmap string array list edge list sebagai berikut. Nah, ini. Jadi di sini kita tahu pada line ini hashmap ini berfungsi sebagai adjacency list, di mana pada struktur ini key merupakan nama vertex dan value merupakan daftar yang terhubung dengan vertex tersebut. Nah, setiap vertex memiliki sebuah array list yang berisi objek edge, di mana objek-objek ini menyimpan vertex tujuan dan bobot dari hubungan tersebut. Dengan menggunakan adjacency list, penyimpanan Grab menjadi lebih efisien, terutama ketika jumlah edge tidak terlalu padat. Nah, untuk metode add vertex nah, jadi pada metode add vertex ini digunakan untuk menambahkan vertex baru dalam sebuah Grab. Jadi di dalam metode ini saya melakukan pengecekan apakah vertex tersebut sudah ada di dalam edge list, dan jika vertex belum ada, maka saya menambahkan vertex tersebut sebagai key baru di dalam hashmap dan membuat
sebuah array list kosong untuk menyimpan edge yang nantinya terhubung dengan vertex tersebut. Nah, jika penambahan vertex berhasil dilakukan, metode akan mengembalikan nilai true, dan jika vertex sudah ada sebelumnya, maka metode akan mengembalikan nilai false. Nah, kemudian untuk metode add edge, nah jadi ini digunakan untuk menambahkan edge sisi antara dua vertex beserta bobotnya, di mana vertex 1 merupakan vertex asal, vertex 2 sebagai vertex tujuan, dan wake di sini sebagai bobot dari edge tersebut. Nah, sebelum menambahkan edge, saya terlebih dahulu mengecek apakah kedua vertex tersebut sudah ada di dalam graph. Jika salah satu vertex tidak ditemukan, maka edge tidak dapat ditambahkan. Dan jika kedua vertex tersedia, maka saya menambahkan objek edge baru ke dalam daftar edge milik masing-masing vertex. Nah, hal ini digunakan karena graph yang saya buat merupakan undirected graph, sehingga hubungan antara vertex berlaku dua arah. Oleh karena itu, edge ditambahkan dari vertex 1 ke vertex 2 dan juga dari vertex 2 ke vertex 1. Nah, jika proses penambahan edge ini berhasil dilakukan, maka metode akan mengembalikan nilai true, sedangkan jika gagal akan mengembalikan nilai false. Nah, kemudian untuk metode Dijkstra, di mana ini merupakan bagian utama dari program karena berfungsi untuk mencari jalur terpendek dari vertex awal ke vertex tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, metode ini menerima dua parameter yaitu start sebagai vertex awal dan end sebagai vertex tujuan. Metode ini juga mengembalikan nilai berupa total jarak terpendek dari start ke end. Nah, kemudian di sini juga terdapat priority queue, di mana pada awal metode saya membuat priority queue yang berisi objek edge, di mana priority queue ini digunakan untuk memilih vertex yang memiliki jarak sementara paling kecil. Nah, dengan cara ini algoritma Dijkstra dapat selalu memproses vertex dengan jarak terdekat terlebih dahulu. Nah, queue ini diurutkan berdasarkan nilai weight. Kemudian di sini juga saya membuat hashmap string integer bernama distance. Ini dia hashmap string integer bernama distance, di mana hashmap ini digunakan untuk menyimpan jarak terpendek sementara dari vertex start ke setiap vertex lain dalam graph. Nah, pada awal proses semua vertex diberi nilai jarak integer max value, di mana ini merepresentasikan jarak terhingga. Nah, setelah itu jarak vertex start diubah menjadi 0 karena jarak dari start ke dirinya sendiri adalah 0. Nah, setelah jarak awal ditentukan, saya memasukkan vertex start ke dalam priority queue dengan bobot 0. Nah, hal ini menandakan proses pencarian jalur dimulai dari vertex tersebut. Kemudian juga saya membuat hashmap bernama previous nodes, di mana struktur ini digunakan untuk menyimpan vertex sebelumnya dari setiap vertex yang dilalui dalam jalur terpendek. Nah, informasi ini nantinya digunakan untuk merekonstruksi jalur dari vertex tujuan kembali ke vertex awal setelah algoritma selesai dijalankan. Nah, selanjutnya saya menjalankan loop selama priority queue itu tidak kosong. Nah, kemudian di dalam loop ini saya mengambil vertex dengan jarak paling kecil dari queue, di mana vertex tersebut kemudian diproses untuk melihat kemungkinan jalur yang lebih pendek menuju vertex lain yang terhubung dengannya.
Kemudian jika vertex yang sedang diproses adalah vertex tujuan, maka proses dapat dihentikan karena jalur terpendek sudah ditemukan. Kemudian saya juga melakukan pengecekan apakah jarak yang diproses lebih besar dari jarak yang sudah tersimpan pada distance. Dimana jika lebih besar maka proses terhadap vertex tersebut dilewati karena sudah ada jalur yang lebih pendek sebelumnya. Nah, kemudian saya memeriksa semua edge yang terhubung dengan vertex tersebut. Untuk setiap edge saya menghitung jarak baru dengan menambahkan bobot edge ke jarak vertex saat ini. Nah, jika jarak baru tersebut lebih kecil dibandingkan jarak yang tersimpan sebelumnya pada distance, maka jarak tersebut diperbarui. Saya juga menyimpan vertex sebelumnya pada previous nodes serta memasukkan vertex tujuan ke dalam priority queue. Nah, untuk rekonstruksi jalur, di sini saya membuat sebuah list bernama path untuk menyimpan urutan vertex yang membentuk jalur terpendek. Nah, proses rekonstruksi dilakukan dengan mengikuti informasi pada previous nodes, mulai dari vertex tujuan hingga mencapai vertex awal. Nah, karena jalur tersebut terbentuk dari belakang ke depan, maka saya menggunakan collections reverse untuk membalik urutan sehingga jalur dapat ditampilkan dari vertex awal ke tujuan. Nah, kemudian untuk mengumpulkan rincian bobot persisi untuk dicetak, jadi setelah jalur diperoleh, saya mengumpulkan detail bobot dari setiap edge yang membentuk jalur tersebut, di mana saya membuat sebuah list bernama weight details yang menyimpan bobot dari setiap sisi dalam jalur untuk setiap pasangan vertex yang berurutan dalam path. Nah, saya mencari edge yang menghubungkan keduanya dan mengambil nilai bobotnya. Nah, bobot kemudian disimpan dalam bentuk string agar dapat ditampilkan sebagai rincian perhitungan jarak. Nah, untuk menampilkan hasil setelah jalur dan rincian bobot ini diperoleh, program mencetak hasil sesuai dengan format yang ditentukan pada modul praktikum, dan program menampilkan jalur yang dilalui dari vertex awal ke vertex tujuan serta rincian penjumlahan bobot dari setiap edge yang membentuk jalur tersebut. Nah, total jarak terpendek juga ditampilkan pada akhir perhitungan, dan pada bagian akhir metode saya mengembalikan nilai jarak terpendek dari vertex awal ke vertex tujuan yang tersimpan dalam distance. Nilai ini merupakan hasil akhir dari algoritma Dijkstra yang telah dijalankan. Jadi untuk menjalankan program, di sini kita akan memasukkan npm clean package. Lalu kita cek style. Jadi di sini terdapat hasilnya build sukses, dan untuk case graph ini merupakan analisisnya, di mana jalurnya itu tadi mulai dari 0 ke 7 ke 6 ke 5 dan ke 4 yang menghasilkan 21 sebagai representasi jumlah. Maka kemudian kita akan masuk pada graph pada heap.java. Nah, pada heap.java di sini menggunakan bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan aturan bahwa nilai terbesar selalu berada di posisi elemen pertama. Nah, heap ini saya implementasikan menggunakan array list sehingga struktur pohon biner dapat dipresentasikan dalam bentuk array. Nah, dengan cara ini pengelolaan elemen menjadi lebih sederhana karena hubungan antara parent dan child dapat dihitung menggunakan indeks. Nah, program ini menyediakan beberapa operasi utama seperti menambahkan elemen,
dengan insert, menghapus elemen terbesar dengan remove, melihat elemen terbesar menggunakan pick, serta mengetahui jumlah elemen dalam heap size. Nah, pada struktur kelas heap saya di sini membuat kelas bernama heap yang berfungsi sebagai representasi dari struktur data max heap, di mana dia menyimpan semua elemen heap dan menyediakan berbagai metode untuk melakukan operasi terhadap heap tersebut. Jadi ini merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan seluruh elemen heap dalam bentuk array list. Kemudian dengan menggunakan array list, setiap elemen heap disimpan berdasarkan indeks. Nah, hubungan antara parent dan child dapat ditentukan menggunakan perhitungan indeks tertentu, di mana di sini saya membuat konstruktor public heap yang digunakan menginisialisasi heap ketika objek heap dibuat. Nah, pada bagian ini saya membuat array list kosong yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen heap. Dengan demikian, setiap objek heap yang dibuat akan memiliki struktur heap yang awalnya kosong. Kemudian pada metode get heap, pada metode get heap ini tersendiri digunakan untuk mengembalikan representasi heap dalam bentuk list. Nah, pada metode ini saya mengembalikan objek array list baru yang berisi elemen-elemen dari heap. Hal ini dilakukan agar struktur heap asli tidak dapat dimodifikasi secara langsung dari luar kelas. Nah, dengan kata lain, metode ini hanya memberikan salinan dari heap, bukan referensi langsung ke heap yang sebenarnya. Kemudian di sini kita juga mempunyai metode left child, di mana metode left child ini untuk menghitung indeks child dari kiri, indeks child kiri dari satu node. Nah, perhitungan indeks dilakukan dengan rumus 2 dikali indeks tambah 1. Ini digunakan karena heap dipresentasikan dalam bentuk array, sehingga posisi child dapat dihitung secara matematis dari posisi parent. Kemudian right child untuk menghitung indeks child kanan dari suatu node, di mana menggunakan rumus 2 dikali indeks tambah 2. Dengan rumus ini kita dapat langsung mengetahui posisi child kanan tanpa perlu menggunakan struktur pohon secara eksplisit. Kemudian pada metode parent, integer index digunakan untuk menghitung indeks parent dari suatu node, di mana di sini indeks dikurang 1 dibagi 2, yang digunakan ketika proses pergeseran elemen ke atas atau HPV saat melakukan operasi insert. Kemudian kita punya swap, di mana pada metode swap integer index 1, integer index 2 ini digunakan untuk menukar posisi dua elemen dalam heap. Di sini saya menyimpan sementara nilai pada indeks pertama, kemudian menggantikan nilai pada indeks dengan nilai pada indeks kedua, dan akhirnya menempatkan nilai sementara pada indeks kedua. Lalu kita punya metode insert integer value, di mana ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam heap. Kemudian kita juga punya metode sink down integer index. Ini digunakan untuk melakukan penyesuaian posisi elemen ke bawah. Kemudian di metode ini dipanggil setelah operasi penghapusan elemen root. Dan saya di sini menyimpan indeks elemen yang sedang diperiksa pada variabel max index, di mana saya membandingkan nilai elemen tersebut dengan child kiri dan kanan. Lalu jika salah satu child memiliki nilai yang besar, maka diperbarui menjadi max index. Nah, jika max index berbeda dari indeks awal, maka saya menukar elemen tersebut dengan child yang memiliki nilai lebih besar menggunakan metode swap.
Nah, setelah itu proses dilanjutkan pada indeks baru hingga posisi elemen sudah sesuai dengan aturan max heap. Nah, kemudian di sini juga kita punya metode remove, di mana metode remove ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen terbesar dalam heap. Di sini pertama-tama mengecek apakah heap kosong, nah kemudian menghasilkan nilai 0, lalu ketika dia punya satu elemen maka elemen tersebut langsung dihapus dan dikembalikan. Nah, jika heap memiliki lebih dari satu elemen maka menyimpan nilai root sebagai max value. Kemudian setelah itu saya memanggil metode sink down index 0 untuk mengatur kembali struktur heap agar tetap memenuhi aturan max heap. Kemudian metode pick di sini digunakan untuk melihat elemen terbesar dalam heap tanpa menghapusnya, di mana jika heap kosong maka metode mengembalikan nilai 0. Nah, jika heap tidak kosong metode akan mengembalikan elemen pada indeks pertama, karena pada max heap posisi tersebut selalu berisi nilai terbesar. Kemudian pada metode size di sini digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam heap. Nah, metode ini cukup mengembalikan nilai dari heap size yang menunjukkan banyaknya elemen yang tersimpan dalam array list. Jadi untuk melihat output dari program ini, kita akan menjalankan program. Lalu kita akan mencek style program ini dan kita akan melihat hasilnya, yaitu build success. Dan untuk mendapatkan output, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi dari sini elemen terkecil ketiga dari 1, 7, 2, 8, dan 9 adalah 7, dimana string max dari 1, 5, 2, 9, 3, 6 adalah 1, 5, 5, 9, 9, 9. Jadi struktur ini memungkinkan pengambilan elemen terbesar secara efisien karena elemen tersebut selalu berada pada posisi root dari heap. Jadi untuk app.java-nya tersendiri, untuk penjelasannya yang berfungsi untuk menjalankan dan menguji implementasi dari dua struktur data yang telah dibuat sebelumnya, dimana di sini kita punya metode get smallest yang digunakan untuk mencari elemen terkecil ke k dari sebuah array, dimana di sini kita punya metode yang menerima dua parameter, yaitu array yang merupakan array input berisi nilai integer. Kemudian kita punya k yang menunjukkan urutan elemen yang terkecil yang ingin dicari. Kemudian kita juga punya get string max yang digunakan untuk melacak nilai maksimum dari sebuah stream data secara bertahap, di mana metode ini menerima satu parameter, yaitu r, di mana ini merupakan array input yang dianggap sebagai aliran data yang masuk secara berurutan. Di dalam metode ini saya membuat sebuah objek heap bernama max heap, dan saya juga membuat sebuah array result yang dengan ukuran yang sama seperti array input untuk menyimpan hasil maksimum pada setiap langkah. Nah, kemudian kita masuk pada metode main, yang dimana metode main ini merupakan metode utama yang menjalankan program. Nah, pada metode ini saya menjalankan dua studi kasus, yaitu studi kasus yang digunakan grep dengan algoritma Dijkstra dan studi kasus yang menggunakan heap. Di sini pada bagian pertama metode main saya buat sebuah objek grep bernama grep. Kemudian pada studi kasus heap, di sini saya
menjalankan 2 studi kasus yang memanfaatkan struktur data heap seperti ini. Jadi di sini hasil dari proses program ini dicetak menggunakan sistem outprintln yang menampilkan array input dan array hasil yang berisi nilai maksimum dari stream pada setiap langkah. Nah, jadi melalui kelas app ini saya mengintegrasikan dua struktur data yang telah dibuat sebelumnya, yaitu graph dengan algoritma dijkstruct dan heap atau maxheap. Nah, pada bagian graph, saya menggunakan struktur graph untuk mencari jalur terpendek antara 2 vertex. Pada bagian heap, memanfaatkan maxheap untuk menyelesaikan 2 kasus, yaitu mencari elemen terkecil KK dalam sebuah array, serta melacak nilai maksimum dari sebuah stream data. Nah, dengan pendekatan ini, program tidak hanya menunjukkan implementasi struktur data, tetapi juga bagaimana struktur data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi secara efisien. Seperti itu. Maka demikian presentasi yang dapat saya lakukan pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi dan tugas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.